Sejarah lengkap Kerajaan Nagara-daha. Kerajaan Nagara-daha merupakan kerajaan Hindu penerus negara Dipa yang muncul dalam Hikayat Banjar. Letaknya di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan di Kalimantan Selatan, masyarakatnya masih dikelompokkan berdasarkan daerah aliran sungai. Setelah itu terbentuklah satuan politik yang menggabungkan kelompok-kelompok tersebut menjadi satu kerajaan, yaitu Kerajaan Negara Dipa. Kerajaan ini kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Nagara-daha setelah ibu kotanya dipindahkan ke hulu. Pada masa pemerintahan Kerajaan Nagara-daha, pusat pemerintahan di daerah Kalimantan Selatan terletak di Muara Hulak Nagara. Kerajaan Nagara-daha juga memiliki pelabuhan dagang di Muara Bahan, yang sekarang kita sebut Marabahan. Penduduk asli Kerajaan Nagara-daha berasal dari suku Banjar. Mereka mendiami daerah hilir Sungai Barito dan Batang Banyu dan berbahasa Banjar. Selain itu terdapat pula pendudukan suku Banjar Kuala, suku Banjar Pahuluan, dan suku Dayak. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Nagara-daha adalah Raden Sakar Sungsang. Ia diberi gelar Panji Agung Maharaja Sari Kaburangan. Beliau memindahkan ibu kota negara Dipa yang sebelumnya terletak di Amuntai ke pusat pemerintahan baru di Muara Hulak dengan pelabuhannya di Muara Bahan. Sejak saat itu kerajaan tersebut dikenal dengan nama Kerajaan Nagara-daha. Wilayah Nagara-daha meliputi Sewa Agung, Bunyut, Karasikan, Balitung, Lawai, dan Kota Waringin. Raja kedua Kerajaan Nagara-daha adalah Raden Sukarama. Ia memilih Raden Samudra, cucunya, untuk menggantikannya. Hal ini karena Sukarama menganggapnya sebagai raja yang ideal, berdasarkan garis keturunan raja-raja secara patrilineal dan matrilineal. Menurut peringatan kuno dari Empu Jatmika, sang pendiri dinasti tersebut. Ibunya adalah putri Raden Sukarama, yaitu Putri Galuh Baranakan. Sedangkan ayahnya adalah Raden Mantri Alu, putra saudara laki-laki Sukarama. Ibu dan ayah Raden Samudra adalah perkawinan sepupu. Putra-putra Raden Sukarama memperebutkan suksesi dengan yang tertua. Pangeran Arya Mangkubumi berhasil menjadikan dirinya Raja Nagara-daha. Ia memerintah sangat singkat karena ia meninggal pada tahun yang sama. Ia digantikan oleh adiknya yaitu Pangeran Tumenggung. Raden Samudra kemudian melarikan diri dan mendirikan sebuah kerajaan di wilayah Bandar Masih, pelabuhan atau desa-desa Oloh Masih, yang menurut orang Aju artinya orang-orang pesisir yang beragama Islam, yaitu orang-orang Melayu, yang kemudian disebut Banjarmasin. Setelah itu, Pangeran Samudra yang mendirikan kerajaan Banjarmasin meminta bantuan Kesultanan Demak untuk mengambil kembali kekuasaannya. Raden Samudra mampu mengambil kembali kekuasaannya sebagai raja di Kerajaan Nagara-daha dan mendirikan kerajaan Banjar dengan pengaruh Islam dari Demak. Raden Samudra yang sudah dijanjikan tahta oleh sang kakek terpaksa harus melarikan diri ke Banjarmasin karena adanya perebutan suksesi tahta. Dan Pangeran Samudra diancam akan dibunuh oleh pamannya sendiri yaitu Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra dilarikan oleh seorang patih Nagara-daha dan ia menyamar sebagai orang biasa di Banjarmasin. Namun penyamarannya akhirnya terungkap oleh Patih Masih dan para patih yang lain yang menjadi penguasa di sekitar Bandar Masih. Karena kurangnya persenjataan serta pasukan, Pangeran Samudra yang mendirikan kerajaan di Banjarmasin disarankan oleh Patih Masih untuk meminta bantuan ke Demak. Sultan Demak memberi syarat untuk menolong Pangeran Samudra dalam mengambil tahtanya di Nagara-daha. Sultan Demak meminta Pangeran Samudra untuk berjanji ketika menang akan memeluk agama Islam bersama perangkat kerajaan serta rakyat Banjarmasin. Dalam Hikayat Banjar dicatat, inilah bunyi surat Pangeran Samudra kepada Sultan Demak, yaitu Sultan Tronggono. Datang Patih Balit itu membawa surat Sultan Demak, maka disuruh baca oleh Mangkubumi. Bunyinya, salam sembah Putra Andika Pangeran di Banjarmasin sampai kepada Sultan Demak. Putra Andika mencatu nugraha tatulung bantu tatayang sampian. Karena Putra Andika berabut kerajaan lawan Patuha itu, namanya Pangeran Tumanggung.
Tiada dua-dua putra Andika mencatu nugraha, tatulung bantu tatayang sampian. Adapun lamun manang putra Andika mengaula kepada Andika, maka persembahan putra Andika intan 10, pekat 1000 gulung, tatudung 1000 buah, damar batu 1000 kindai, jaranang 10 pikul, lilin 10 pikul. Demikianlah bunyinya surat itu. Maka sembah Patih Balit. Tiada dua-dua yang diharap putra Andika nugraha sampian itu, banyak tiada tersebut. Maka Sultan Demak menjawab, mau aku itu membantu lamun anakku Raja Banjarmasin itu masuk Islam. Lamun tiada masuk Islam, tidak mau aku bertulung. Patih Balit kembali dahulu berkata demikian. Maka kata Patih Balit, inggih. Demikianlah surat permintaan antara Pangeran Samudra dengan Sultan Demak, yaitu Sultan Trenggono. Setelah beberapa lama perang, akhirnya Sultan Demak mengirimkan bantuannya ke Banjarmasin dengan beribu-ribu pasukan dan beratus-ratus kapal untuk menolong Pangeran Samudra berebut tahta dengan pamannya Pangeran Temenggung untuk memperebutkan kerajaan Nagaradaha. Perang terjadi begitu lama, sampai akhirnya Patih Nagaradaha memberikan saran kepada Pangeran Temenggung bahwa peperangan ini akan sia-sia karena meskipun menang tidak ada rakyat yang akan dipimpin, karena rakyat akan habis dalam peperangan yang ditimbulkan oleh Nagaradaha dan kerajaan Banjarmasin. Maka Patih dari Nagaradaha menyarankan bahwa Pangeran Samudra dan Pangeran Temenggung untuk duel 1 lawan 1. Akhirnya duel itu pun terjadi dan disaksikan oleh ribuan prajurit-prajurit dari kedua kerajaan. Akhirnya Pangeran Samudra dan Pangeran Temenggung menyiapkan dirinya untuk berduel 1 lawan 1. Namun saat berhadapan, Pangeran Samudra langsung menundukkan dirinya kepada Pangeran Temenggung. Dia berkata bahwa Pangeran Samudra tidak akan membunuh pamannya, karena semenjak kematian ayahnya, pamannya sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Pangeran Temenggung pun luluh, dan Pangeran Temenggung menyadari bahwa tahta yang didudukinya saat itu adalah bukan haknya, dan ia akan menyerahkan tahta dan kerajaan Nagaradaha kepada Pangeran Samudra sebagai orang yang menduduki tahta secara sah di Nagaradaha. Dengan menyerahnya Pangeran Temenggung, maka kerajaan Nagaradaha kembali diserahkan kepada Pangeran Samudra. Semua perangkat dan regalia kerajaan serta penduduk Nagaradaha diperintahkan untuk pindah ke Muara Bahan dan ke Banjarmasin. Sesuai janjinya kepada Sultan Trenggono di Kesultanan Demak, akhirnya Pangeran Samudra bersama perangkat kerajaan dan rakyat Banjarmasin memeluk agama Islam. Dan kerajaan Nagaradaha pun ditinggalkan dan berganti menjadi Kesultanan Bandarmasih atau Kesultanan Banjarmasin atau Kesultanan Banjar. Pangeran Samudra diislamkan oleh salah seorang prajurit, panglima dari Kesultanan Demak yang juga merupakan seorang ulama yang bernama Khatib Dayan. Semenjak itu nama beliau berganti menjadi Sultan Suryansyah dari Kesultanan Banjar. Daerah-daerah yang takluk pada masa Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansyah dalam Hikayat Banjar disebutkan, sudah itu maka orang Sebangau, orang Mendawai, orang Sampit, orang Pambuang, orang Kota Waringin, orang Sukadana, orang Lawai, orang Sambas sekaliannya itu dipersalin sama disuruh kembali. Tiap-tiap musim barat sekaliannya negeri itu datang menghancurkan upetinya. Musim timur kembali itu, dan orang Takisung, orang Tambangan Laut, orang Kintab, orang Asam-Asam, orang Pulau Laut, orang Pamukan, orang Pasir, orang Kutai, orang Berau, orang Karasikan, sekaliannya itu dipersalin, sama disuruh kembali. Tiap-tiap musim timur datang sekaliannya negeri itu menghancurkan upetinya saat musim barat kembali. Ketika Pangeran Samudra pertama kali mengatur kerajaan, terpilihlah Patih Masih menjabat sebagai Mangkubumi yang lebih tinggi tarafnya daripada Menteri Berempat atau dalam bahasa Banjar disebut Mantri Ampat, yaitu 4 orang deputi, yaitu Pangiwa dijabat oleh Patih Balit, Panganan dijabat oleh Patih Balitung, Gampiran atau Gumpiran dijabat oleh Patih Kuin, dan Panumping dijabat oleh Patih Muhur. Di bawah Gampiran dan Panumping terdapat 30 wilayah mantri. Keempat deputi ini juga berwenang sebagai hakim. Sesudah lenyapnya Nagaradaha,
Patih tertua yaitu Arya Taranggana dari negara Daha diangkat menjadi Mangkubumi dengan wewenang menangani masalah administrasi negara dari seluruh wilayah negara, menentukan keputusan terakhir terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman mati, menentukan perihal hak penyitaan segala harta benda yang dijatuhi hukuman. Keempat deputi berwenang juga sebagai jaksa dan hakim, tetapi segala keputusan mereka berdasarkan sebuah kodifikasi hukum yang disebut Kutara, yang disusun oleh Arya Taranggana ketika menjabat Mangkubumi di kerajaan negara Daha. Dalam Kesultanan Banjar, ada juga beberapa kementerian, yaitu Mantri Bandar atau Kiai Palabuhan, mempunyai anak buah 100 orang untuk menjalankan kegiatan pemungutan bea cukai pelabuhan. Mantri Tuhabun dengan gelar pangkatnya yaitu Andakawan, mempunyai anggota 40 orang yang tugasnya untuk melayani raja, para famili raja seperti antara lain sebagai regu pengayuh perahu ketangkasan raja. Singabana untuk menjaga keamanan, terdapat 2 orang kepala, yaitu Singantaka dan Singapati. Selanjutnya adalah Mantri Besar yang bertugas sebagai duta kerajaan di daerah maupun keluar daerah kerajaan.